Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalamnya untuk kemuliaannya, selalu harus menjadi kegairahan kita. Namun sebelum kita lanjut, saudara, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah Tuhan menolong kami, menuntun, membimbing kami supaya hidup kami berkenan kepadamu, untuk puji hormat bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara-saudara, Matius pasal 23. Matius 23 ayat 37 sampai 39. Matius 23, 37 sampai 39, demikian firman Tuhan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita belajar Yerusalem dalam Mazmur 122, Yerusalem digambarkan menjadi tempat yang indah yang kalau orang pergi ke sana penuh dengan bahagia. Tetapi kali ini gambaran Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan gambaran perjanjian lama. Ada sebuah ironi yang luar biasa tentang gambaran Yerusalem. Pada waktu itu Yesus duduk, sedang berada di seberang daripada bukit Sion, yaitu di daerah Bukit Zaitun. Dari situ dia bisa melihat Yerusalem. Jadi dengan sangat jelas dari dua gunung atau dua bukit ini bisa kelihatan, saudara. Nah, kemudian dari sana ia menatap lalu mengatakan kalimat yang kita baca tadi. Yerusalem, Yerusalem, engkau akan membunuh nabi-nabi, melempari orang-orang yang diutus padamu. Berkali-kali coba dikumpulkan seperti anak ayam kehilangan induk, tapi kamu tidak mau. Saudara, ironi penggambaran ini mau menggambarkan bahwa pertama, Yerusalem yang tempat berteduh dan senang itu, tempat orang kumpul yang diungkapkan dalam Mazmur Daud di Mazmur 122. Di kemudian hari apa yang terjadi memang jelas. Sesudah raja seperti yang saya bilang, pertama Saul, lalu kedua itu adalah Raja Daud, kemudian Raja Salomo, ini Israel bersatu. Lalu raja keempat sudah pecah dua. Utara, selatan, utara pakai nama Israel, selatan pakai nama Yehuda, ibu kota Yerusalem. Nah, yang di selatan, kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, telah membuktikan dirinya sebagai pembantai para nabi. Banyak nabi yang mati karena perintah raja. Ya, termasuk Nabi Yesaya digergaji atas perintah Raja Yehuda. Miris. Nah, oleh karena itu gambaran Yerusalem sebagai kota teduh, tempat yang menyenangkan, telah berubah menjadi pusat kekuasaan yang penuh dengan kejahatan, saudaraku. Sehingga terjadilah pembunuhan terhadap para nabi demi para nabi di dalam era perjanjian lama. Berusaha membungkam kebenaran. Yerusalem menjadi mengerikan sosoknya. Yerusalem menjadi saksi bisu betapa sadisnya para raja-raja yang memerintah. Tentu saja ada di antara mereka yang kemudian raja bertobat benar lagi. Tetapi dalam perjalanan itu, kebebalan keberhalaan raja mendominasi warna perjalanan Yerusalem. Sampai kemudian Yerusalem dimurkai Tuhan dan dibuang ke Babel. Saudara-saudara, kalau saja mereka hidup benar tentu mereka tidak akan dibuang, bukan? Nah, oleh karena itu, pada waktu kita melihat bagian ini, dan ini terus bergerak bagaimana yang dilakukan Israel. Melempari batu orang yang diutus. Membunuh para nabi. Begitulah waktu Kristus Yesus datang. Saudara tahukah siapa yang menghukum Yesus? Yerusalem. Di Yerusalem mereka dikumpulkan dan para imam itu rapat. Jadi rapat hamba-hamba Tuhan, istilahnya kita bilang rapat pendeta, tapi untuk keputusan yang meringan. Sadis juga sih. Nah, itulah para imam ini. Imam itu sama dengan pendeta, istilahnya jabatannya ya. Nah, para imam atau para pendeta ini berkumpul di Bait Allah, berkumpul di Yerusalem, berapat untuk memutuskan satu pembunuhan terhadap Yesus Kristus. Padahal Yesus tanpa salah.
Nah untuk itu mereka akan membawa Pilatus dan siap mendesak Pilatus. Sehingga Pilatus sebagai orang kafir dari Roma tidak menemukan kesalahan, ingin membebaskan Yesus. Tetapi para ahli Taurat, para imam, para pendeta dari bait Allah justru mau dihukum mati. Mereka pelanggar hukum yang paling mengerikan. Padahal hukum Taurat mengatakan, jikalau tidak ada 2-3 saksi yang benar, tidak bisa dijatuhkan hukuman. Saksi yang dimajukan kepada Kristus terbukti saksi dusta yang tidak mengerti persoalan sepenuhnya. Mereka hanya menerima amplop dari para pendeta ini. Sehingga pendeta-pendeta bait Allah ini menjadi para penjahat yang kumpul resmi, jumlahnya banyak. Nah Yesus cuma satu, murid semua jungkir balik sudah lari sana sini. Kejahatan-kejahatan di dalam institusi agama itu mengerikan, saudaraku. Menakutkan sekali. Sehingga seorang kafir seperti Pilatus bahkan sadar orang ini tidak punya salah. Roma ini, kafir ini. Tapi di sini bangsa pilihan dalam tanda petik menunjukkan kualitas kebobrokan moral yang hebat. Mereka punya jabatan-jabatan tinggi majelis agama ini. Dan mereka memutuskan untuk menyalibkan Yesus tanpa salah dengan menebar uang dan menyuap sana sini. Sehingga kalau dari suap-suapan itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang jalan terus, saudara. Celakalah mereka yang mau disuap, celakalah mereka menerima keuntungan dari satu situasi, tapi tidak memikirkan orang lain di dalam kehidupannya. Celakalah dan mereka harus bertanggung jawab di dalamnya. Nah Yerusalem menjadi pusat kekerasan, Yerusalem menjadi pusat pembunuhan, sekalipun Yerusalem adalah pusat keagamaan. Miris ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, saudara-saudara, kita bisa melihat betapa kekacauan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di Yerusalem. Mereka pun mengalami tekanan-tekanan. Jadi para nabi mati, bahkan Kristus Yesus juru selamat mati di Yerusalem. Yerusalem kota suci jadi kota berdarah, dan darah suci Kristus mewarnainya. Yerusalem kota politik telah membuat keputusan salib bahwa Yesus tidak salah tetapi tetap disalibkan. Karena Yerusalem sebagai kota institusi agama memfitnah dan kemudian menekan institusi politik untuk menghukum Yesus. Sehingga di Yerusalem institusi agama lebih jahat dari institusi politik. Jadi kalau saudara-saudara bicara politik lalu seringkali bilang bukan politik itu jahat, politik itu najis. Maafkan saya kalau saya berkata, saudara tidak mengerti sejarah waktu bicara itu. Tidak ada institusi agama baik lalu politik jahat atau sebaliknya. Yang ada adalah manusianya jahat atau tidak, bisa mewarnai baik institusi agama maupun institusi politik. Karena politik hanyalah satu perangkat sistem. Bagaimana mensejahterakan rakyat dengan cara-cara yang dikelola di dalamnya. Pendistribusikan kekuasaan yang terkontrol, terkendali. Sehingga ada tingkat pemerintahan dari atas sampai ke bawah. Supaya kue pembangunan itu turun dan merata. Tetapi semua perlu dijaga supaya tidak lari sana sini. Ada namanya undang-undang yang menjadi pagarnya. Yang berbasiskan kepada yang paling tinggi adalah undang-undang dasar. Lalu peraturan demi peraturan mewarnai untuk melengkapi implementasi daripada undang-undang dasar kepada undang-undang, undang-undang pada peraturan supaya semuanya rapi. Saudara-saudara, politik tidak ada yang salah. Politisinya salah. Gereja tidak ada yang salah. Pelayannya yang salah. Nah itulah yang terjadi pada Kristus Yesus di Yerusalem. Sehingga jeritan Kristus bahwa berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Seperti induk ayam mau mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya tapi tidak mau lari sana sini. Anak ayam jauh lebih tertib, dikumpulkan induknya ketika ada elang di atas sana. Mereka lari ke sayap induknya dan induknya memproteksi mereka. Pasang badan terhadap elang. Tetapi miris setengah mati. Ketika anak-anak ayam ini cepat dengan segera berlindung pada induk karena melihat bahaya. Orang-orang di Yerusalem lebih parah lagi. Mereka tidak mau berlindung di bawah kehendak Allah. Mereka justru mengangkangi dan melawan Allah. Miris ya. Karena itu kalau membaca Alkitab, mari kita membaca Alkitab itu dengan jujur. Mari kita merenungkannya dengan jujur. Jangan segan-segan untuk menggali sepenuhnya lalu kayaknya Alkitab itu menghantam kita. Memang kita pendosa kok. Ya. Yang paling repot memang kita sudah pendosa selalu bilang orang lain dosa. Ini memang paling gawat. Penyakit keagamaan, penyakit kita ini memang penyakit paling mengerikan. Orang beragama diri selalu anggap paling suci, paling hebat. Orang lain berdosa semua. Itu yang membuat kita celaka, saudara. Sehingga tidak ada waktu mau mengintrospeksi diri betapa kita juga adalah pendosa yang perlu dibenahi.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua aspek bagaimana mereka menciptakan kekerasan sehingga Yerusalem berubah menjadi brutal dan mengerikan. Baik institusi agama maupun institusi politik. Malah institusi politik dipengaruhi oleh institusi agama untuk jahat. Biasanya kan institusi agama dipengaruhi politik untuk jahat. Ini terbalik. Nah, banyak orang memakai jabatan kekuasaan, kedudukan ya sebagai imam lalu mengambil keuntungan dengan memanfaatkan itu. Seharusnya pemimpin agama mampu menjadi suara nabi. Berbicara membela yang benar. Ya, kalau dalam politik orang bilang harus netral. Netral apanya? Mana ada orang bisa netral berpolitik? Tapi bela yang mana? Itu persoalan. Jangan bela karena itu ponakan. Jangan bela karena itu anak. Jangan bela karena itu teman. Jangan bela karena itu bayar apalagi. Tapi belalah karena benar. Karena memang kita adalah pembela kebenaran, menyuarakan kebenaran. Bagaimana tidak? Tapi kalau dua-dua tidak benar ya mendingan kita diam, kan begitu toh. Nah itulah kualitas kehidupan. Tinggal kita jangan jadi salah kaprah. Ya. Sistem yang sudah diatur di dalam bernegara itu ada, saudara. Nah kita kembali tadi, sistem yang diatur mestinya sih agama ini bisa mengontrol politik. Tapi sekarang gila ya, pengaruhnya hebat. Agamanya menguasai politik supaya politik jahat terhadap Kristus. Dan Yesus itu dibunuh di situ. Kemudian Yerusalem, aspek yang ketiga, digambarkan sebagai rumah yang ditinggalkan dan menjadi sunyi. Setelah aspek ini menjadi aspek yang menarik kalau kita pikirkan. Yerusalem kota ramai, 1 tahun 3 kali minimum orang datang dari berbagai daerah di Israel untuk beribadah. Paskah, Pentakosta, Pondok Daun, setahun 3 kali datang. Betapa ramainya. Semua datang beribadah. Betapa ramainya. Datang bukan hanya dari lingkungan Israel, bahkan dari luar negeri. Orang-orang pada mudik. Nah, itu sangat terasa pada waktu hari Pentakosta, bukan? Yang di Kisah Rasul 2, ada yang dari Arab, ada yang dari Mesir, Mesopotamia, dan seterusnya. Mereka datang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka berkumpul di sana, mereka berbahagia, mereka berbicara, bahkan dari kereta pun ada yang datang. Simon dari Kirene juga ada di situ. Ya, daerah-daerah seperti Italia, Yunani, semua kumpul. Ya, beribadah artinya dari dalam negeri, dari berbagai tempat, luar negeri, dari berbagai negeri mereka kumpul dan mereka bergairah. Itu gambaran Yerusalem. Jadi ramai, penuh dengan kesukaan orang beribadah di sana. Langkah dikatakan bahwa Yerusalem akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Saudara-saudara, nubuatan Kristus terhadap Yerusalem menjadi terasa aneh, bukan? Karena yang menubuatkan adalah Yesus Kristus sendiri. Tetapi ini mau mengingatkan kepada kita betapa bukan rasul tetapi mulut Kristus sendiri yang mengatakan tentang Yerusalem. Bagaimana dia menjadi satu Yerusalem yang menyedihkan dan mengerikan. Bagaimana dia mengalami kegalauan dan kehilangan identitasnya. Yerusalem yang parah, Yerusalem yang payah. Satu waktu kita akan bicara itu perpindahan kepada Yerusalem yang baru. Oleh karena itu Yerusalem pada waktu itu yang menjadi Yerusalem saat ini adalah Yerusalem yang sudah mengalami kepedihan, kesunyian, saudaraku, dalam perspektif rohani. Sehingga kota itu menjadi disebut ditinggalkan sunyi, artinya apa? Sekarang orang pergi ke Yerusalem tidak bisa lagi mau beribadah karena bait Allah sudah tidak ada. Itu artinya sunyinya itu. Secara aspek kerohanian tidak bisa lagi. Kalau kita pergi surga, kita mau doa kayak di situ, lalu ada di bawah itu orang di tembok ratapan, itu tembok ratapan dinding daripada Masjid Al-Aqsa. Orang Israel berdoa di sana. Tetapi tidak lagi ada rumah ibadah, ada sinagog dibangun di sekitar situ juga. Tetapi orang datang itu bukan tujuan pertama dan utama. Seperti di waktu lampau orang dari berbagai daerah datang ke Bait Allah. Orang dari luar negeri datang ke Bait Allah. Sekarang mau datang kemana? Bait Allah sudah tidak ada. Sehingga orang-orang yang datang dari luar negeri, orang-orang seperti kita kalau pergi ke Israel sana, turis sudah. 1001 kepentingan di sana. Lebih banyak motonya sebetulnya daripada dengar penjelasan begitu ya. Nah, kalau di seputar situ sudah itu saja. Lihat kiri, lihat kanan, orang ramai lalu lalang. Dengan berbagai kesibukannya masing-masing. Sehingga keramaiannya bukan lagi keramaian
dalam pengertian ibadah yang menimbulkan kesukaan. Tapi keramaian suasana turisme, suasana pasar begitu ya. Itu sebab dikatakan sepi. Tidak lagi ada bait Allah untuk tempat ibadah. Tidak lagi ada ibadah di situ. Secara politis memang Yerusalem up and down, khususnya Old City. Bisa nanti ada keributan, tenang dan seterusnya. Up and down-nya sangat sensitif. Sehingga berbeda dengan gambaran di dalam Mazmur 122 tentang Yerusalem itu. Tentang bait Allah itu. Tapi jangan lupa, Yesus yang meratapi, Yesus yang menubuatkan itu akan terjadi. Untuk apa? To remind us. Mengingatkan kita semua supaya tidak terikat kepada fisik, baik Yerusalem sebagai kota, bait Allah sebagai tempat ibadah. Tapi semua orang terikat kepada Kristus, bersekutu dengan Kristus, bait Allah yang sejati di Yerusalem yang baru. Nah, ini progressive revelation, sesuatu yang bergerak terus menuju kepada titik perfectnya, kepada titik puncaknya. Saudara-saudaraku, inilah yang seharusnya kita pikirkan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Di dalam keberimanan kita bagaimana kita melakukannya. Maka tempat itu akan jadi sunyi. Lalu dikatakan bahwa aku berkata padamu mulai sekarang, kamu tidak melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, first coming, ketika ucapan ini pun pernah dikatakan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Menuju pada Kristus, tapi itu menuju pada kematian. Nah, sesudah dia mati, bangkit, dia naik ke sorga. Dan dia akan datang kembali. Sehingga ada sebuah pengharapan panjang dari first coming ke second coming, menanti Tuhan. Bilakah? Datanglah. Karena yang Yerusalem menolak, Yerusalem menyalibkan Kristus. Sekarang mereka akan merindukan itu. Waktu itu akan tiba. Bilakah? Saya tidak tahu. Kapan Yesus datang? Nggak tahu, karena Alkitab bilang. Tidak ada satupun yang tahu. Kalau ada yang kira-kira bilang tahu gejalanya ini itu, saya pikir kita sudah sepakat berkata, hanya satu logikanya, dia yang menipu atau Alkitab yang menipu. Tapi saya percaya Alkitab tidak mungkin menipu kita, tidak mungkin membohongi kita. Yesus tidak mungkin bohong kalau dia bilang tidak tahu, bukan? Saya akan percaya Alkitab sepenuhnya. Nah, kita kembali lagi, saudara-saudara. Oleh karena itu, apa yang dikatakan di dalam Alkitab menjadi amat sangat luar biasa. Kehausan, kerinduan. Sehingga dikatakan diberkatilah yang dia datang dalam nama Tuhan. Siapa yang menciptakan kerusuhan? Siapa yang menciptakan kekacauan? Siapa yang menciptakan semuanya? Manusia. Manusia. Manusia yang menciptakan kekacauan kerusuhan itu. Oleh karena itu jeritan kita terhadap damai sejahtera, jeritan kita terhadap berkat Allah adalah jeritan akibat kesalahan yang sudah kita tabung dalam hidup kita. Kita buat, kita simpan kesalahan yang berjalan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Dan itu menjadi kengerian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungkanlah, pikirkanlah Yerusalem yang dulu di PL begitu bagus dan indah. Yerusalem yang di dalam Mazmur 122 menjadi kerinduan hati untuk pergi ke sana. Sehingga kalau ada pepatah bilang ya, jangan mati sebelum lihat Bali. Ya, maka di sini juga sama. Mana boleh ada orang Israel mati sebelum lihat Yerusalem. Semua orang rindu ke sana, semua orang pengen ke sana. Pengen. Ya, tetapi sekarang jadi lain lagi. Kiranya Tuhan, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Nah, dalam doa Bapa kami, itu menjadi kerinduan yang penuh. Tapi ternyata dalam hidup hari-hari, jauh. Seharusnya hidup ini menarik ya, dia bilang begini. Kiranya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di bumi itu di hidup saya seperti di sorga. Apa kehendak Allah di sorga? Bukankah kehendak mulia supaya dia diagungkan? Lalu apa yang saya lakukan di bumi? Ternyata tidak. Maka doa Bapa kami adalah satu doa sebetulnya yang mengajak kita berjalan dari first coming dalam masa sekarang ini. Kristus datang pertama, menyongsong dia kepada kedatangan kedua. Hidup kita harus menjadi hidup yang berkenan kepada dia supaya kita berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, menjadi penantian. Karena itu hidup kita harus tercatat. Hidup seperti yang dikehendakinya di sorga ketika kita hidup di dalam bumi ini. Maka dia bilang, sangkal dirimu.
pikul salibmu. Saya selalu bilang begini saudara, dalam hidup ini belajarlah menahan mulutmu supaya tidak jadi tukang fitnah. Ya. Kalau kau belum tahu kebenaran, cari tahu dulu benar apa tidak. Cross check ke kiri dan ke kanan. Ya, sebagai orang yang berurusan dengan media, sebagai orang yang suka menulis, saya terlatih memang menulis untuk cari data, mengkomparasi data ini mana betul mana salah. Baru mulai menulis. Gara-gara terlatih maka apa-apa yang kita tahu ya kita dengar, kita cek dulu. Betul begitu apa enggak? Nah, begitu juga lah kita mendengar sesuatu itu. Supaya apa? Supaya jangan sampai kalau berita itu fitnah lalu kita teruskan. Kita kan jadi tukang fitnah juga pada akhirnya, bukan? Lalu kita sadar salah, kita bilang, aduh sorry ya salah. Nah, udah 2 tahun, 3 tahun salah kan repot juga. Apalagi kalau sudah orang telinga 2, telinga 3 sudah dengar. Satu. Yang kedua, jangan jadi tukang fitnah, jangan menjadi penyebar fitnah. Itu yang kedua tadi, bukan? Dan yang ketiga, saudaraku yang kekasih, penting sekali hati-hati dalam hidup kita. Paling tidak, kalau belum kau bisa berbuat benar, janganlah berbuat salah. Gitu ya. Kalau belum bisa kau berbuat benar, janganlah berbuat salah. Minimal kau ada pada posisi titik 0 gitulah ya. Benar sih belum, salah juga enggak gitu loh. Tetapi seharusnya hidup kita benar. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga di hidupku. Nah inilah penantian yang sangat indah. Untuk menunggu dia yang akan datang. Seraya berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Siapa yang bisa bicara? Yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan Yerusalem? Yerusalem sudah luluh lantak. Bangunannya hancur. Suasana ibadahnya hilang. Tinggal kenangan. Hanya menjadi kota wisata. Itu menyedihkan ya. Dulu di sini, dulu semua kalau kita ngomong situ dulu. Ini loh dulu batunya. Oh ini dulu loh tiangnya. Ini dulu. Saya kalau ingat kalimat itu selalu saya merenung. Menyedihkan sekali. Dulu karena memang sudah tidak ada lagi. Kiranya orang-orang yang belum mengenal Mesias ini boleh merindukan kedatangan Mesias. Nah bagaimana dengan kita? Kita juga bisa jadi parah. Kita bukan orang Israel. Ya, tapi kita pun bisa jadi parah sebagai seorang Kristen yang selalu seringkali merasa. Karena Kristen berarti dekat Kristus. Karena Kristen berarti benar di hadapan Kristus. Karena Kristen berarti ke surga. Padahal siapa yang janji itu? Tidak ada. Kita yang meyakinkan itu. Sistem keagamaan yang membuat itu. Karena Alkitab selalu saya garis bawahi dengan jelas berkata. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah engkau hidup dalam kehendak Bapa tidak? Engkau lakukan apa tidak? Nah inilah yang saya pikir penting untuk kita pikirkan bersama. Penting untuk kita pahami bersama. Supaya bagaimana hidup kita jalani. Dan hidup kita ini betul-betul menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita lakoni saudaraku sehingga dengan demikian kita bertanding dengan gentle, bertanding dengan sungguh-sungguh untuk mau mengerti kebenaran. Paling tidak belajarlah untuk bicara sesuatu bukan apa kata orang, tapi apa yang kau ketahui dari data yang sesungguh-sungguhnya. Carilah, mengertilah, supaya kau tidak jadi antek kesalahan. Yerusalem telah terpuruk. Yerusalem telah salah. Yerusalem telah menjadi agen kejahatan. Jangan kita ada di sana. Sebaliknya, mari kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tidakkah itu indah? Yerusalem telah kehilangan kemuliaannya. Yerusalem bukan lagi pusat ibadah. Hanya sekedar sebuah ratapan yang menyedihkan. Yerusalem bukan lagi kemegahan bait Allah. Tapi puing-puing sisa yang jadi kenangan. Yerusalem tak lagi menyatu, tercerai-berai. Itu juga situasi politiknya. Karena dia adalah daerah Palestina yang dibawa pengawasan daripada Israel. Itu bukan daerah murni. Sunyi, sepi. Tapi banyak orang bolak-balik ke Israel tidak pernah mengerti hal ini. Dan saya pikir ini penting hati-hati. Biarlah Tuhan menolong kita sehingga dengan demikian kita ada pada posisi yang merindukan kedatangan itu. Dan kita berdoa pada saudara-saudara kita yang lain yang ada di sana.
supaya mereka juga bisa pada titik rindu akan kehadiran Sang Mesias. Bukan lagi first coming-nya, tetapi second coming-nya. Supaya mereka boleh mengenal kebenaran itu seutuhnya. Kiranya kita menjadi saksi dan bukan sebaliknya menjadi titik salahnya. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk apa yang bisa kami renungkan dari firman-Mu. Terus ajar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Yerusalem telah menjadi seperti anak ayam yang kehilangan induk. Dikumpulkan tapi tak mau. Tragedi kehidupan gereja. Biar mengingatkan kami supaya tidak terjebak di sana. Tuhan tolonglah. Amin. Saudara, sampai di sini pertemuan kita. Informasikan ke saudara kita, nikmati dimensi iman Kristiani. Dukung dengan apa yang saudara bisa dukung. Terus doakan. Sampai ketemu. Shalom. Engkau mengerti satu hal, tanamkan di